Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita pagi hari ini bangun dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Iya, dan mari kita mau naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik, yang setia dalam hidup kita dan luar biasa. Biar kita mau berkata, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan buat anugerah pemeliharaanmu sepanjang malam. Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur padamu buat anugerah-Mu yang besar. Oh, terima kasih. Kami bawa korban syukur bagimu, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Oh, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Mari lebih lagi naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Syukur bagimu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu besar dalam hidup kami, sebab anugerah-Mu melimpah, sebab rahmat-Mu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan.
haleluya. Terima kasih, bersyukur bagi segala kebaikan-Mu di hidup kami ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Dengan apapun kami tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Dengan apa akan kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami? Kami hanya membawa hidup dan hati kami untuk selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami datang mempersembahkan hidup kami kepadamu pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Oh, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selama-lamanya kami bersyukur. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Kau layak, Kau layak. Oh, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan kami mau bersyukur selama
bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bawa seluruh hidup kami bagimu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami. Layakkan tanah hati kami jadi tanah yang subur. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk kita pagi hari ini melangkah ya. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mulai. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, judul perikopnya dasar dan bangunan. Ayat yang ke-10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain terus membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, saudara, Rasul Paulus berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dasar atau fondasi iman kita, kekristenan kita, orang percaya, ya adalah Kristus Yesus. Kenapa Rasul Paulus menyebut dirinya ahli bangunan? Karena dia yang dipercayakan untuk pelayanan, meletakkan dasar yang adalah Kristus. Setiap hari ketika kita mendengarkan firman, kita sedang mendengarkan dasar dari iman kekristenan kita. Ya, jadi fondasi iman kekristenan, fondasi orang percaya yaitu Kristus dan ajaran dan firman-firmannya. Tidak ada sesuatu atau orang lain yang bisa menjadi dasar itu, tulis Rasul Paulus. Ya, sebuah bangunan tanpa dasar atau dibangun secara sembarangan saja, maka pasti tidak akan bertahan lama. Ya, baik material yang terbaik yang digunakan untuk membangun sebuah rumah, ya akan segera rusak dan runtuh jika materialnya hanya bertumpu di atas tanah. Ya, dan sebuah bangunan hanya akan sekokoh dasar atau fondasinya. Fondasi kehidupan kita adalah Kristus Yesus Tuhan. Dia adalah dasar kita, alasan keberadaan kita di dunia ini. Ya, dan segala keberadaan kita dan segala yang kita harus lakukan haruslah cocok dengan firman atau pengajaran yang diberikan oleh Kristus. Ya, apakah hari-hari ini kita sudah membangun kehidupan kita di atas dasar Kristus itu? Saudara, ya, judul perikopnya dasar dan bangunan. Dasar dari kekristenan kita, dasar dari iman kita, dasar dari kepercayaan kita adalah Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus berkata, aku telah meletakkan dasar dan orang lain terus membangun di atasnya. Tetapi yang paling penting, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, memiliki dasar yang baik yaitu Yesus itu bagus. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaannya, kalau rumah itu cuma dasar terus dan fondasi terus nggak dibangun-bangun juga rempong, ya dilihatnya nggak bagus. Kan kita sering tuh ya saudara, kalau kita jalan kemana atau dekat rumah kita atau di pinggir jalan ada bangunan yang cuma fondasi aja, sudah diletakkan fondasinya udah dibangun, tapi entah karena nggak punya uang, entah karena nggak dapat izin, lalu nggak jadi membangun. Ya, itu pun merusak pemandangan. Kita lihat orang sudah letakkan dasar tapi nggak dibangun. Nah, banyak juga orang Kristen yang seperti itu, mengaku percaya Yesus, punya dasar iman kepada Kristus, tapi kehidupan kekristenannya itu tidak dibangun. Ya, ini pun jadi batu sandungan karena tidak enak dipandang mata dan pasti tidak bisa dipergunakan. Ya, kalau cuma fondasi tok ditaruh dasar tapi nggak dibangun, bagaimana bisa bangunan itu berfungsi sebagaimana mestinya? Hidup kekristenan kita pun seperti itu.
Kita sudah punya dasar Yesus, tapi kalau kita tidak membangun kehidupan kekristenan yang benar di dalam Kristus, lah itu jadi masalah. Makanya Rasul Paulus berkata, aku sudah meletakkan dasar yaitu Kristus dan semua orang membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang ya harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Udah bagus kita percaya Yesus, udah benar kita meletakkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, bagaimana kita membangun kehidupan kekristenan kita? Bagaimana kita membangun bangunan iman kita dalam hidup ini? Apakah kita membangunnya sungguh-sungguh dengan perhitungan yang benar, dengan cara ya kalau orang itu mau membangun satu bangunan itu ada gambar dulu. Ya ada gambar, ada tujuan kenapa bangunan itu dibangun. Oh ini buat rumah, nanti kamar mandinya di sini, ini. Semua sudah dirancang. Nah apakah kehidupan kekristenan kita pun juga sudah kita bangun? Keluarga kita apakah sudah kita bangun dalam Tuhan? Perusahaan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apakah kita sudah membangunnya di atas dasar iman yang benar dengan cara membangun yang benar? Kita harus perhatikan bagaimana cara kita membangun. Bukan hanya percaya Yesus meletakkan dia sebagai dasar, tapi kita harus mengikuti aturan main yang ada dalam firman Tuhan. Semua firman yang Yesus ucapkan dan ajarkan. Kalau kita sudah meletakkan dasar pada Kristus itu bagus, tapi mari tidak sampai berhenti di situ. Kita harus mengikuti teladan Kristus dalam hidup kita. Itu artinya kita membangun kehidupan kekristenan kita dengan dasar yang benar, dengan bangunan yang benar. Jangan sembarangan membangun. Ya banyak orang membangun usaha, membangun bisnis, tidak berdoa, nggak tanya Tuhan. Banyak orang membangun rumah tangga, membangun pernikahan, tidak berdoa, tidak bertanya Tuhan. Yang ada hanyalah nanti kehancuran. Ya mari kita mau sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana hari-hari ini kita membangun bangunan iman dan kekristenan kita di hadapan Tuhan, saudara. Itu penting dan itu akan menyatakan kelak kita ini selamat atau tidak. Ayat yang ke-11 berkata, ayat yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jangan coba-coba meletakkan dasar lain, ya. Jangan coba-coba meletakkan apapun ketika engkau membangun kehidupanmu di dunia ini. Banyak orang yang meletakkan dasar uang. Ya banyak orang yang meletakkan dasar itu juga apa? Kekayaan. Ada orang yang meletakkan dasar kehidupannya dengan jabatan, sehingga dia berusaha keras untuk memperoleh semua yang sudah dia letakkan sebagai dasar. Membangun pekerjaan, membangun keluarga, membangun bisnis. Ya mari kita menaruh Yesus sebagai dasar yang utama di hidup kita. Ayat yang ke-12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput, ya rumput kering atau jerami. Ya, sekarang bahan bangunannya apa? Ada yang pakai kayu, ada yang pakai batu permata, ada yang pakai rumput kering, jerami. Ya, kelihatannya terbangun. Ya, ini bicara tentang apa? Ada orang-orang Kristen yang percaya Yesus, kelihatannya dia ke gereja, kelihatannya dia baca Alkitab. Tapi apa dasar bangunan yang kita pakai membangun? Apakah itu emas, batu permata atau rumput kering? Ya, jangan main-main saudara, karena kalau kita salah membangun, maka kita juga akan mengalami dampak yang sangat merugikan. Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan dasar dan bangunan. Orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu itu adalah orang yang bijaksana. Mereka adalah seumpama orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sebaliknya orang yang hanya mendengar firman dan tidak melakukannya, mereka seumpama orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ketika datang hujan, angin, badai, banjir melanda, rumah itu roboh bahkan hanyut. Apa yang akan membuktikan dasar bangunan iman kita itu? Yaitu ujian dan pencobaan. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami ujian dan pencobaan dan engkau tetap berkata, aku percaya Tuhan punya rencana yang indah. Aku percaya aku satu saat akan bisa bersaksi. Aku mau membayar harga dalam mengikuti Yesus. Itu berarti engkau membangun di atas dasar imanmu dengan bahan yang terpilih dan yang terbaik. Kenapa kita harus memperhatikan bahan apa yang kita pakai membangun, saudara? Karena ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18
ayat yang ke-13, ayat yang ke-13 di sana berkata, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Apa yang akan menguji dasar bangunan kita kelak ketika Tuhan Yesus datang, yaitu api pemurnian. Ya, bahkan hari-hari ini kita juga sedang ada dalam pengujian iman. Kita sedang ada di hari-hari pemurnian hari-hari ini, menghadapi pandemi, menghadapi dunia yang terus bergoncang. Tuhan mau kita semakin mendekatkan diri. Perhatikan, ya, bahan apa yang kau pakai membangun di atas dasar iman Kristen dan Kristus itu. Jangan sekali-sekali membangun dengan rumput kering, mudah terbakar, mudah lenyap, mudah hilang. Bangunlah di atas dasar emas yang murni, saudara, karena itu tidak akan tergoyah, bahkan tidak akan luntur oleh waktu. Saya percaya kita semua terus mendapat kekuatan dalam Tuhan. Ya, biarlah kita mau terus melekat kepada Tuhan. Kita terus mau berkata, Bapa, kami percaya, kami meminta untuk Tuhan, pegang tangan kami senantiasa, dekap kami dalam kasih-Mu. Dan kami tahu Engkau beri yang kami pinta. Saat kami mencari Engkau, kami menemukan Engkau. Engkau membukakan pintu bagi setiap kami, Tuhan. Ini hidup kami, Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau melihat seluruh hati kami pagi hari ini. Kami ingin meletakkan dasar dalam kehidupan kekristenan kami, yaitu Kristus Yesus sebagai Tuhan. Biarlah dasar kami yang kami letakkan itu adalah firman Tuhan. Biarlah kami membangun di atas dasar kebenaran firman itu. Kami mau membangun dengan firman Tuhan karakter kami, hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami. Kami mau membangunnya dengan firman Tuhan, karena itu adalah barang yang paling murni yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hari-hari ini terus menyenangkan Engkau. Kami mau memperhatikan bagaimana cara kami membangun kehidupan kami, bukan dengan rumput kering, jerami, karena itu semua mudah hangus, mudah terbakar, mudah lenyap. Tapi kami mau membangunnya di atas dasar kebenaran firman. Itu adalah emas yang murni, yang tidak tergoyah, bahkan tidak pernah luntur. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berbicara bagi setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami untuk keluar sebagai pemenang-pemenang di hidup ini. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti mesbah doa, mereka yang bekerja di luar, mereka yang bekerja di rumah, mereka yang bekerja di luar kota, anak-anak yang akan belajar, akan sekolah, bahkan kuliah. Tuhan berikan kecerdasan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh bangun di pagi hari dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja. Terima kasih Bapak, terus berkati Indonesia, Presiden Jokowi dan juga Wakilnya Ma'ruf Amin. Hikmat marifat turun atas hidup mereka. Bahkan apapun yang mereka kerjakan mendatangkan perkenanan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat. Diberkatilah kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidupmu, bahkan Engkau menjadi tanda bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.